Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bangun dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Sekalipun mungkin secara lahiriah rasanya tubuh ingin tetap tinggal tidur, karena Jambi khususnya sedang diguyur hujan. Terdapat terus menikmati. Tapi satu hal yang kita pilih hari ini, jauh lebih baik kita menikmati hadirat Tuhan daripada kita menikmati hadirat kamar kita. Jadi biarlah pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Dengan hati yang rindu dan haus, kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan, segalanya bagi kami. Engkau Tuhan, kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sekali berkata, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku. Sejauh yang dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku.
Hamba perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah Tuhan perlindungan kami, Kaulah Tuhan pertolongan kami, Kaulah Tuhan segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
Sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau penolong kami. Hanya padamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah. Sebab Kau setia, Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Waktu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu selamanya. Selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau, hanya padamu hati kami percaya. Terima kasih, terima kasih,
kami memuji, menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan, memuliakanmu. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu. Sebab kami aman, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau pertolongan bagi kami dalam setiap permasalahan kami. Engkau jawaban kami di dalam setiap persoalan kami. Engkau kekuatan kami di dalam setiap kelemahan. Engkau setia, Engkau pengharapan dalam keputusasaan. Hanya Engkau, hanya Engkau, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Raja kami. Sebab itu Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang memerintah atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik Engkau.
Kami aman di dalam, sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoncang, tapi kasih setia-Mu tak pernah beranjak dari hidup kami. Kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik. Sungguh baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik. Selamanya Kau baik, Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, yang memampukan kami untuk melangkah, menjalani hari-hari. Sekalipun kesukaran ada di sekeliling kami, tapi segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang menopang itu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Obaja. Ya. Obaja menjadi kitab yang paling pendek di Perjanjian Lama, karena hanya terdiri dari satu pasal saja, dan terdiri dari 21 ayat. Dia menjadi kitab yang paling singkat, ya, yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Ada 2 perikop dari kitab Obaja ini, nanti kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama, nubuat tentang Edom. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celak akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya,
dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap. Dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Kita lanjut ke perikop yang kedua, perikop berikutnya, keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Sion, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Ya, jadi kita tahu bahwa kitab Obadja ini adalah nubuatan untuk Edom ya, untuk bangsa Edom, yaitu sebuah bangsa yang menjadi tetangganya bangsa Israel yang terletak di seberang Laut Mati ya. Tentu kita masih ingat bahwa eh, bangsa Edom dan bangsa Israel ini sebenarnya satu eh, ikatan keluarga ya. Kita tahu bagaimana Abraham dengan Sarah melahirkan Ishak ya, kemudian Ishak menikah dengan Ribka, melahirkan dua anak yaitu Jakub dan Esau ya. Nah, keturunan Jakub inilah nanti yang menjadi bangsa Israel, sedangkan keturunan Esau ini yang menjadi bangsa Edom ya. Dan mereka sepanjang sejarah kita tahu ya terus saling bermusuhan ya, uh, saling berperang satu dengan yang lain. Pernah suatu kali ya waktu Musa, kita tahu ceritanya ya, waktu Musa memimpin keluar bangsa Israel, dan Musa mengirim utusan kepada Edom untuk sekedar numpang lewat uh, dari wilayah Edom ya, tetapi bangsa Edom tidak mengizinkan Musa melewat dari wilayahnya ya. Dan kita tahu pada waktu bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel ya. Nah, bukannya si bangsa Edom ini membantu bangsa Israel yang sedang terjepit pada waktu itu, yang sedang lemah, tapi justru bangsa Edom mengambil kesempatan ya untuk eh, menjara bangsa Israel, ya menangkap ataupun bahkan membunuh orang-orang Israel yang waktu itu sedang mengungsi. Jadi eh, apa namanya itu yang dilakukan bangsa Edom kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita baca kitab Obadja ini, kita menemukan ada dua perikop. Yang perikop yang pertama berbicara tentang bagaimana Nabi Obadja
menyatakan penghukuman kepada uh, bangsa Edom ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, jadi bangsa Edom adalah ditegur kuat, ditegur keras karena kesombongannya. Ya, mereka merasa hebat, merasa tinggi, ya, merasa lebih baik dari bangsa Israel, dari bangsa-bangsa yang manapun, yang mereka merasa lebih 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 superior, ya. Kebetulan mereka juga tinggal di bukit-bukit yang tinggi, ya, yang menguntungkan, ya, dari segi lokasi strategis terhadap bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka, yang mereka tinggal di bukit-bukit yang tinggi. Tapi bukan hanya karena mereka tinggal di bukit yang tinggi, tapi mereka juga tinggi hati, ya, sombong karena merasa lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Suatu kali ketika bangsa Israel sedang uh, terjepit, ya, diserang oleh bangsa Babel seperti yang tadi disebutkan, mereka bukannya membantu tetapi mengambil kesempatan menjarah uh, bangsa Israel. Dan hal inilah yang di mata Tuhan dianggap jahat sekali, ya. Karena apa? Karena mereka uh, mengambil kesempatan di dalam keterpurukan bangsa Israel pada waktu itu. Ayat yang keempat dikatakan gini, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menghukum bangsa Edom karena apa yang telah mereka lakukan. Di ayat 15 dikatakan bahwa eh, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi apa yang pernah Edom lakukan kepada bangsa Israel, itulah yang akan mereka alami. Ya. Mereka akan menerima apa yang pernah mereka lakukan terhadap bangsa Israel yang jahat di mata Tuhan. Tentu kita belajar, ya, di ayat yang ke-15 ini juga disebutkan sedikit, ya, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, ya, dihubungkan dengan hari Tuhan dan bercerita tentang segala bangsa-bangsa yang lain, ya. Kemungkinan Obaja ingin menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Edom, ya, tentang kesombongan dan kejatuhan Edom ini merupakan gambaran daripada hari Tuhan yang akan datang, bahwa bangsa-bangsa yang lain pun yang sombong, yang tidak mengakui Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami hal yang sama dengan bangsa Edom. Jadi Edom ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain yang sombong, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua dari perikop yang kedua, ya, sekali lagi kita belajar bahwa eh, bagaimanapun besarnya, dahsyatnya penghakiman yang datang daripada Tuhan, ya, selalu saja ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa. Ya, eh, kalau kita ingat kitab Yoel yang sudah kita baca dan kitab Amos juga, ya, selalu di endingnya, di akhirnya selalu berbicara tentang janji keselamatan yang daripada Tuhan bila bangsa-bangsa, bila sebuah bangsa bertobat dan kembali kepada Tuhan, selalu ada saja pemulihan yang Tuhan janjikan kepada bangsa-bangsa tersebut, ya, baik di Yoel maupun di Amos. Dan sekali lagi ini kitab Obadya juga demikian, ya, sekalipun Tuhan begitu katakanlah begitu marah kepada bangsa-bangsa tersebut karena perbuatan mereka, ya, tetapi sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, ya, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, ya, dia selalu memberikan janji keselamatan kalau
sebuah bangsa bertobat dan kembali kepadanya. Poin apa yang bisa kita ambil dari kitab Obaja ini? Ya, saya mencatat ada beberapa. Yang pertama tentu ya, tidak ada yang bisa luput dari keadilan Tuhan. Ya, karena itu mari kita bangun hidup kita selalu di atas kebenaran ya, supaya eh, kita tidak menerima kesalahan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita ya. Sekali lagi poinnya bahwa tidak ada satu orang pun atau satu bangsa pun yang bisa luput dari keadilan Tuhan. Tuhan selalu adil, selalu apa yang kita lakukan akan menimpa diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari selalu kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran ya. Yang kedua, eh, saya tertarik di ayat yang kedua, poin yang kedua ini, yaitu di ayat yang ke-12 ya. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Mungkin ini tidak ada lagi di dalam kita ya. Eh, apa yang ingin saya katakan, bahwa kita perlu menjaga hati ya, tentu jangan mensyukuri hari kemalangan seseorang ya, di hari kesialannya ya. Mungkin tidak ada di antara kita ya, tapi karena apa? Karena kita tidak punya musuh mungkin ya, yang disebut musuh sudah tidak ada lagi. Kita tidak membenci dan lain sebagainya ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang sering membuat kita kesal ya, yang sering membuat kita pusing ya. Nah, ketika mereka mengalami sesuatu hal yang buruk ya, nah jangan sampai di hati kita ya ada perasaan ya senang atau biar dia kapok gitu, biar dia belajar dari situ ya. Kita tanpa sadar mungkin mensyukuri ya. Nah, ini yang diingatkan kepada kita pada hari ini, mungkin juga terutama saya ya, supaya saya menjaga hati ya, tidak tidak bersuka cita ya karena sesuatu yang buruk yang terjadi pada, katakanlah, orang yang sering membuat kita kesal ya, atau mungkin ya orang yang sering membuat kita pusing ya, yang sering membuat masalah bagi kehidupan kita. Dan tentu kita diminta supaya menjaga hati kita. Poin yang terakhir ya, eh, kita perlu meresponi disiplin yang daripada Tuhan ya, untuk tidak pernah menjadi tawar hati ya, tetapi kita selalu respon benar karena selalu ada pengharapan untuk kehidupan yang baru, untuk kehidupan yang lebih baik di balik apa yang kita terima sebagai bentuk disiplin daripada Tuhan ya. Sehingga ketika kita mengalami mungkin ya pendisiplinan daripada Tuhan ya, kita tidak tawar hati, tetapi kita tetap positif, respon yang positif karena selalu ada pengharapan untuk apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi 3 poin itu yang saya bisa sharingkan pada hari ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi melalui apa yang kita belajar dari kitab Obaja, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramli tadi. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Edom, sehingga kita harus mengalami pendisiplinan Tuhan. Jangan sampai hati kita meninggi seperti Edom dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di poin yang kedua tadi, SMS, yaitu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi sebaliknya, miliki hati yang terus memiliki respon yang benar di dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan ini yang terus perlu kita praktekkan supaya hidup kita benar-benar tidak mengalami apa yang Tuhan sediakan sebagai bentuk pendisiplinan. Jadi mari terus jaga hati kita, tetap rendah hati,
dan hati kita penuh dengan belas kasihan, sehingga kita tidak menjadi orang SMS tadi. Nah, tentu selain dari apa yang tadi Pak Ramli tadi sampaikan, sembari tadi saya dengar, baca, ada satu hal yang Tuhan juga ingatkan, bahwa kita sebagai orang tua atau para leluhur, kita harus mengajarkan berulang-ulang kebenaran kepada generasi kita. Dari awal tadi Pak Ramli sudah jelaskan siapa itu Edom, yaitu keturunan Esau, yang memang kita tahu antara Esau dan Yakub di masa muda mereka itu pernah terjadi sebuah perselisihan yang begitu mendalam sampai tingkatannya adalah ingin membunuh. Esau ingin membunuh adiknya Yakub. Tapi kan sejarah juga mencatat sesungguhnya di antara mereka pernah terjadi rekonsiliasi. Nah, yang menjadi permasalahan kenapa rekonsiliasi para leluhur ini tidak terus-menerus dijaga dan diwariskan kepada anak-anak dan keturunannya. Sehingga ketika keturunan Esau dan Yakub sama-sama menjadi bangsa yang besar, Edom yang harusnya menjadi saudara, tetapi justru Edom sering kali menjadi bangsa yang mengusik bangsa Israel, memusuhi bangsa Israel. Jadi betapa pentingnya kita orang tua selalu mengingatkan, menasehati anak-anak kita, keturunan-keturunan kita untuk tetap hidup rukun. Ya, mungkin pernah ada persoalan, mungkin pernah ada permasalahan di antara generasi tua, tapi jangan sampai permasalahan yang ada di generasi tua itu sampai ke bawah-bawah, sampai pada keturunan-keturunan kita. Nah, apalagi kita yang sudah ada di dalam kasih Kristus, kita sudah ada di dalam anugerah keselamatan, biarlah segala sesuatunya itu berjalan di dalam kasih dan damai sejahtera. Jadi kita nggak seperti film India. Jadi orang tua berantem nanti sampai anak ke anak, sampai turunan ke keturunan. Jadi mari terus kita menjadi teladan hidup bagi anak-anak kita, bagaimana hidup saling mengasihi, bahkan hidup saling mengampuni, dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang juga akan diikuti oleh anak-anak dan keturunan kita. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya persilakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Kok Heng, nanti tutup sama Pak Dr. Hamdi. Oke, terima kasih Pak Hengki. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh ucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Baik itu kami orang tua, suami istri, anak cucu, bahkan menantu yang berhubungan darah dengan kami juga semua ya Tuhan. Engkau sudah berkati kami semua, supaya kami tetap setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan, hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, setiap firman yang telah sampaikan ya Tuhan, dengan firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami, supaya kami dijauhkan dari bersifat kesombongan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau bangun hidup kami ya Tuhan di atas kebenaran ya Tuhan, dan tidak memandang rendah pada setiap orang ya Tuhan Yesus. Dan kami juga jaga hati di dalam segala hal, dan kami juga ya Tuhan tidak taruh hati ya Tuhan, apabila disiplin oleh Tuhan, dan kami tetap respon benar dalam semua hal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati Pak Dr. Ramli semakin ditambahkan ya Tuhan, roh hikmat ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau juga Tuhan, teman-teman kapasitas dalam pelayanannya di Bungo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga Engkau berkati ya Tuhan, kekuatan kesehatannya yang prima ya Tuhan. Dan juga
profesi sebagai dokter juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk grup Rondio kami ya Tuhan. Engkau Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Setiap anggota yang ada di grup kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami semakin hari setia ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat mempraktikkan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan nama-Mu dapat dipermuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan setiap pekerjaan pelayanan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini apabila ada teman di kolam dia yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan. Yang kuasa bibir ya Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga mau naikkan doa sepakat kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan Ibu Dorcas ya Tuhan. Semakin dipulihkan dan kesembuhan yang sempurna terjadi buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Juga Engkau berkati pelayanannya, anak-anaknya, dan orang tuanya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan Pak Ahyong ya Tuhan. Semakin dipulihkan, semakin disembuhkan. Tiap sakit penyakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, dan Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami serahkan juga kesehatan, kekuatan Bapak kami Pak Ongko ya Tuhan, Pak Ongko Wijaya semakin dipulihkan di masa tuanya ya Tuhan. Boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan keluarga besar yang Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoakan ya Tuhan, buat Ibu Merianti ya Tuhan. Atas pelayanan ya Tuhan, pujian angklung ya Tuhan pada acara pertemuan BAMAG ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian paduan suara angklung di GKJW, di Suko, Lilo, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lancarkan, Engkau berkati acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Kau telah dengan suara kami. Dan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Engkau berkati negara Indonesia tetap bersatu. Jauhkan dari perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aparat TNI dan Polri tetap taat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia boleh aman ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahannya, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya, Tuhan Yesus. Demikian juga pemimpin kami, ada di setiap daerah di mana kami tinggal, ya Tuhan. Yaitu Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, bahkan sampai ke RT RW, ya Tuhan. Mereka kiranya Engkau berikan roh takwa akan Engkau, ya Tuhan. Supaya mereka dengan hati nurani benar bekerja dengan baik, ya Tuhan. Demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani semuanya ya Tuhan selalu diberikan kebebasan untuk beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap beribadah dapat memuliakan nama Engkau. Dan gereja-gereja yang teraniaya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau pulihkan imannya supaya mereka tetap kuat menghadapi setiap tantangan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoakan hasil bumi, hasil alam ya Tuhan. Supaya dapat dikelola dengan baik untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami doakan ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi, bahkan sinode ya Tuhan tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung sehingga boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh datang beriman dan percaya dan bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul selalu lidah mengaku kalau Tuhan Yesus yang patut disembah ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, menasihati kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu, kami sekali lagi menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menyertai kami. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami kasih Tuhan hari ini, mengalami kuasa Tuhan, dan menerima kebenaran daripada Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.